Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari penuh berkah ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra JIC. Dan apa kabar untuk Anda semua mitra? Semoga sehat selalu dan selamat beristirahat siang, karena mungkin masih ada beberapa amanah yang harus kembali ditunaikan sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Dan di pukul 1 siang ini mitra JIC, seperti biasa di hari Selasa kami hadir di program Mutiara Al-A'la, raih tempat yang dipilihkan insyaallah. Dan rasa spesial sekali hari ini mitra JC, karena biasanya kan Mutiara Al-A'la dengan host yang bergantian dari alumni atau lulusan Tamhidul gitu kan, dengan narasumber juga sama dari alumni Tamhidul Daiyah gitu kan ya, yang insyaallah ini medan bagi para mubaligh untuk apa namanya terjun ke masyarakat, seperti apa metode dakwah yang sudah diajarkan oleh para narasumber sepanjang pendidikan di Tamhidul Baligh mereka atau para bunda aplikasikan gitu kan ya. Nah, untuk hari ini terasa istimewa, pertama karena narasumber, dan walaupun hari ini kami tidak pakai komplit, ada Ustadz Adnan yang sejatinya hadir bersama kita. Hari ini ada halangan tidak bisa hadir bersama. Para narasumber Tamhidul Baligh hadir bersama kami hari ini, dan tentunya banyak hal yang akan kita sampaikan, karena bisa saja apa yang disampaikan oleh para pendiri atau para narasumber di Tamhidul Baligh memberikan spirit baru bagi para bunda yang belum sempat bergabung di Tamhidul gitu kan. Karena sudah, nanti kita akan berbincang sudah angkatan yang keberapa di tahun di penghujung tahun 2021 ini. Ada di tengah kami yang paling cantik, samping kiri saya ada pendiri dari Tamhidul Baligh, ada Ustazah Ummul Barki SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Umi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi sudah hadir di Mutiara Al-A'la hari ini. Kita akan berbincang banyak dengan Mitra JC. Di tengah ada Pak Dr. Umar Hadi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Tamam, kulat tamam. Senang hadir berjumpa kembali bersama Pak Marhadi. Di ujung sana ada juga yang tadi kata Umi gimana? Tangannya masih hangat ini. Ada Pak Kiai Dalal Abdullah M. Kompi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat ya. Alhamdulillah. Dengan Pak Kiai Dalal, beliau juga penanggung jawab narasumber di penyuluh agama menyapa yang hampir rutin di setiap hari Kamis ya Pak Kiai, kalau tidak salah ya. Alhamdulillah secara bergantian di penyuluh agama menyapa dengan narasumber yang terus bergantian memberikan semangat tersendiri ya. Silakan kita semakin kuat tentunya. Nah, mitra JC, sekali lagi di spesial hari ini kami akan banyak mengupas tentang sejak awal Tamhidul Baligh berdiri dan sampai sekarang ini, alumni-alumnya seperti apa gitu kan. Terus juga nanti barangkali kita juga akan kupas bagaimana sih bagi para calon daiyah yang ingin memupuk ilmu barunya, bukan ilmu baru, ilmu yang belum didapat, sehingga ketika tampil di masyarakat untuk mengemban dakwahnya semakin konkret dari sisi kemampuan dan pengetahuan. Pertama mungkin kita ke Ustazah Ummul Barki. Bagaimana nih untuk Tamhidul Baligh ide awal, mungkin ini sebagai pendiri seperti apa nih? Kalau ide sebenarnya sih pendiri bukan ya, ide tidak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menyatakan kehadiran. Silakan Om. Mitra, apa kabar? Semoga di siang hari menjelang sore ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Wassalatu wa wassalam. ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, adik kita pada siang hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat walafiat kepada kita sehingga kita dapat duduk bersama pemateri-pemateri Tamhidul Baligh. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ide awal dari Tamhidul Baligh ini ketika saya pertama-tama diberi amanat di Ikatan Wanita Muslimah. Nah, 3 bulan SK keluar berjalan,
ada seseorang laki-laki yang memberikan ide kepada saya dan mengatakan, coba kamu adakan pengkaderan dakwah atau tamhidul mubaligh. Nah, saya mengatakan, apakah sanggup? Tapi beliau selalu mengatakan, insya Allah sanggup. Siapakah mereka? Mitra, mau tahu? Tahu banget. Tahu banget. Yaitu, Mau tahu? mau tahu banget ya. Setelah Yaitu yang satu ini kan. Muhammad Soleh. Iya. Siapa beliau? Siapa beliau? Mantan pacar kayaknya. Sebenarnya saya tidak mau bilang mantan pacar ya, karena saya tidak sempat pacaran. Oh, iya. Alhamdulillah. Langsung dilihat, langsung ta'aruf, langsung lamaran, gak lama kemudian jadi, ya itulah Allah mentakdirkan, karena memang bisa dikatakan sejak umur masih remaja sudah berkecimpung di dunia dakwah. Dan setelah selesai kuliah hijrah ke Jakarta, dan setelah itu tidak lama dipertemukan jodoh yang mendampingin saya, ternyata lebih cinta banget kepada dunia dakwah. Masya Allah. Dan Keren. Pak Soleh ini adalah suami saya sendiri yang selalu mendukung, dan beliau adalah 1000 ide. Belum selesai tamhidul mubaligho, ide lagi. Ketika sudah selesai tamhidul mubaligho, adakan tablik akbar. Saya bilang, tujuannya apa Pak diadakan tablik akbar? Biar yang kamu kader itu akan tampil semua pada saat tablik akbar, dihadiri dengan ribuan jamaah. Nah, karena ketika sudah sudah biasa tampil dihadiri ribuan jamaah, tampil nanti di masyarakat luas, tidak akan ada rasa canggung lagi. Dan saya mengatakan lagi, apa bisa tuh enggak? Beliau terus bisa. Ya memang sebenarnya ya, doa seorang suami, ridho seorang suami itu akan membuat sukses seorang istri dalam bidang dakwah khususnya. Nah, ibaratkan Pak Ade, tamhidul ini ide dari suami saya. Ibaratkan mobil, suami saya tuh mesinnya, saya sopirnya. Tapi sopir agak mengetahui sedikit, oh alamat ini. Jadi ternyata ketika saya pulang kampung, suami saya selalu mendapat info tentang saya. Saya selama menikah saya tidak pernah mengutarakan bahwa saya pernah begini. Tapi suami saya tahu semua itu kegiatan apa saya dulu. Kamu mampu. Nah, dengan adanya saya menjadi sopir ini, saya masih mengingat ketika mengikuti LDK pada saat menjadi mahasiswa latihan kader dakwah. Terus selanjutnya ketika mengikuti MTQ selama 14 tahun musabaqah tilawatil Quran, saya menjadi pembina syarhil Quran, dan anak-anak tersebut alhamdulillah sampai ke puncak baru saya pindah ke Jakarta. Dan di situ saya membuktikan mengkader anak itu, membimbing, membuat konsepnya selama 14 tahun. Itu pengalaman cukup luar biasa. Dan di samping itu memang di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, kebetulan saya jurusan Fakultas Usuluddin jurusan dakwah, dan memang di Gembeng pada saat itu. Sampai saya ingat banget dosen saya, ketika kamu nanti sudah selesai, saya mengharapkan kamu bisa mengkader dai-dai yang lebih luas. Ya, mungkin Ternyata hijrah ke Jakarta dari Jambi ya? Iya, dari Jambi. Dan ternyata di Bidadari Permata Jeli ada pangeran berkuda putih ya, yang juga berperan penting lahirnya Tamhidul Mubaligh. Ini sebuah sinergi yang luar biasa ini ya, sampai bertahan hari ini. Sudah angkatan berapa? Sekarang kalau waktu di Ikatan Wanita Muslimah sampai angkatan 19 melahirkan dai-dai 270-an. Salah satu pemateri Pak Kiai Dalo ya saat itu, dan Pak Kiai Said Hamidan, beliau selalu memberi support
kepada saya maju terus, saya hanya berada di belakang itu sampai 19 kali angkatan, dan tiap tahun itu 2 kali, setiap 6 bulan tablik akbar. Jadi dalam 1 tahun itu kita tablik akbar menghadirkan jamaah belum pernah kurang dari 1000. Masya Allah ya. Waktu di Ya. sebelum di sini sebelum Ya. kesempatan Nah dan di setelah sini itu sudah karena berakhir SK saya, Hmm. tidak disambung, akhirnya saya mencoba untuk di Jakarta Islamic Center. Ketemu dengan Bapak Ahmad, Pak Miftah di PPIJ. Iya, Akhirnya ya bersuratlah. Saya bersurat, akhirnya diterima, diterima. Ya, saya membuka pendaftaran. Setelah membuka pendaftaran, pada saat itu kalau tidak salah 35 peserta ya, hampir ya 35-37 peserta, dan setelah itu kita tablik akbar di ruang audiovisual, dihadiri oleh Mama Pak Dede. Kanwil, Mama Dede. Mama di acara Iya, ya, Mama Dede ya. diundang Mama Dede, itu luar biasa sampai meledak ya, kiri kanan penuh, sampai setelah selesai acara sampai Pak Miftah mengatakan besok tidak bisa di ruang Audio visual. bukan serbaguna lagi Bu Mul, mestinya harus di masjid karena saking banyaknya. Kapasitasnya nggak cukup Iya, ya. kapasitasnya tidak cukup. Iya. Iya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dai-dai yang kita lantik pada saat itu tampil mulai dari MC sampai doa. Iya, itu tampil semua dengan baik, dan alhamdulillah sekarang ini juga berlanjut karena 2 tahun, hampir 2 tahun vakum ya. Emang sih sebenarnya pada saat itu saya kepikiran, Pak Kendalo sama Pak Kiai Marhandi, bagaimana kalau kita lewat Zoom? Tapi kalau untuk mengkader lewat Zoom ya, kayaknya kurang afdol ya, kurang ini. Jadi akhirnya istirahat sebentar, namun tetap saya pembinaan 1 orang 2 orang ya. Sampai sekarang kita buka lagi ya, ada peserta 25 peserta ya, karena memang kita dikasih batas peserta oleh Pak Kepala PPIJ. Iya, sebenarnya kalau nggak dikasih batas ini banyak benar, ada sekitar 70-an, banyak yang saya tolak. Akhirnya buka di Jakarta Barat. Jakarta Barat di Yayasan Al Anwar, ketuanya yaitu Pak Endang Kurniawan dan Ibu Devi Damayanti. Kalau tidak salah dia pengurus MUI, bagian pemberdayaan perempuan. Alhamdulillah di sana semangat sekali. Bahkan pesertanya di sana boleh dikata se-Jabodetabek ya. Ada dari Bogor, ada dari Tangerang segala. Karena yang berangkat dari Bogor tuh jam 7 sampai di lokasi jam 1 siang. Gitu. Saking dia kepinginnya mengikuti Tamir Baligo, pesertanya sangat antusias. Sama peserta di sini juga udah se-Jabodetabek juga yang hadir. Karena terbatas jadi harus terbatas. Distancing. upgrade ilmu ya. Iya. Jaga jarak. Iya, alhamdulillah saat sekarang ini semakin emang sih dari awal grafik sampai sekarang semakin meningkat ya, baik dari kualitas peserta, peserta yang mendaftar juga. Ya mungkin karena dia melihat oh ternyata ada manfaatnya ya, dia bisa syiar ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya baik, selain Umi dan juga tadi kolaborasi dengan Pak Soleh, Iya. ada juga para tenaga pengajar yang tentu istiqomah dan sabarnya mendampingi para ibunda. Kali ini berbeda dengan pelatihan atau kaderisasi lainnya. Mungkin Ustaz Marhandi biasa mungkin kaderisasi yang masih relatif muda gitu kan ya, para usianya. Kalau di sini mungkin umumnya rata-rata para peserta apakah perempuan yang gimana nih? Apakah ada yang masih muda? Oh iya. Ada juga. Jadi ada yang kalau pertama-tama tuh memang ada umur 75 tahun ya Pak Kiai ya, Pak Kiai Dalo paham. Pendekatannya beda Iya. jadi. Kalau sekarang ya makanya saya mengatakan tadi grafiknya naik dari kualitas peserta. Ya ada yang muda-muda ya di antara sekitar 70% lah gitu. Ya. Nah, baik. Kita ke Pak Marhandi dulu nih. Pak Marhandi juga merupakan salah satu tenaga pengajar dan info dari Mulbarti bahwa materi
Al-Quran dan hadis ya. Oh iya, betul. Bagaimana nih konsep atau metode belajarnya? Karena mengingat ini kan cara dakwah ya, mungkin pendekatan atau pembekalan jadi berbeda nih. Gimana Pak? Utamanya adalah selain kita membekali dari tentu dalam memahami Al-Quran dan hadis ya dari dasarnya ya, dari ulumul Qurannya. Ulumul Quran ini tentunya seperti kajian tentang nasih mansukhnya, asbabul wurudnya, lalu muqayyad dan mutlaknya, semisal itu ya. Dari itu kita kaji, kita kenali apa itu ilmu-ilmu Al-Quran dasarnya, begitu juga ilmu hadisnya, baik dari asbabul wurud, ada juga istilahnya asbabul irad. Jadi beda antara asbabul wurud dengan asbabul irad. Di situ dikupas dan dijelaskan. Nah, utamanya adalah bagaimana memahami Al-Quran itu secara komprehensif, secara syamil, secara utuh. Karena zaman sekarang kita tidak menafikan adanya beberapa dai gitu, yang memahami Al-Quran itu dirasa tidak menyeluruh dan tidak utuh. Contohnya, dia mengambil beberapa hadis yang sahih, tapi tidak menoleh kepada hadis lain yang sahih juga, padahal dalam kupasan yang sama. Dalam kupasan atau dalam tema yang sama, misalkan dalam masalah, mohon maaf ya, dalam masalah isbal saja, dalam masalah pakaian menutupi mata kaki. Memang beberapa hadis menyebutkan tentang bahwa la yanzurullah, Allah tidak memandang pada hari kiamat, manjarra saubahu, yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki gitu. Tetapi hadis-hadis semacam ini dijelaskan dengan hadis yang lain gitu. Di samping hadis ini juga rentetannya, kalimat berikutnya itu ada kalimat daripada kesombongan gitu. Dari kalimat adanya kesombongan. Jadi mestinya ini dikembangkan oleh setiap dai, sehingga nanti ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, yang bukan hanya satu pemahaman gitu, dia lebih lentur gitu. Ini terkadang yang membuat kita terhenyak gitu. Di antara audien atau jamaah yang kita hadapi itu terkadang menyampaikan contoh real gitu dalam medan dakwah, itu terkadang bertanya begini, Ustadz, tolong sampaikan saja pendapat-pendapat ulama yang rajih gitu. Meskipun di sini pendengarnya atau jamaahnya beragam, nggak apa-apa. Sampaikan saja yang benar, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, gitu, yang rajih. Saya sebagai mubalik terhenyak, gitu, tersentak mendengar kalimat itu seketika. Maksud Bapak seperti apa? Gitu. Ya sampaikan saja yang rajih, sesuaikan kata dia. Karena yang tidak rajih gitu, dalil-dalil yang dhaif itu tidak kita gunakan gitu. Dan juga buat apa? Karena tidak dipakai. Kurang lebih seperti itu. Kenapa saya tersentak? Karena sebetulnya pendapat yang rajih itu rajih menurut siapa? Ketika Ustadz mengatakan, ada seorang dai mengatakan yang rajih begini, bahwa misalkan contoh real dalam sholat, yang rajih gitu adalah mengangkat kedua tangan di atas dada. Misalkan menurut Ustadz A, itu kan rajih menurut Ustadz A, gitu kan? Atau menurut si A. Sedangkan menurut ulama, gitu, atau si B itu tidak rajih, gitu. Jadi rajih di sini sendiri subjektif. Jadi contoh misalkan dalam sholat, jadi ini tidak jarang ya ketika saya menyampaikan misalkan tentang bagaimana cara sholat atau sifat sholat Nabi, jamaah mengklaim bahwa di atas dada itu yang seperti ini misalkan, mohon maaf, itu yang sesuai dalil. Justru gitu, berdasarkan literatur ilmiah dan sistem dialektika postulasi dalil, ya, sistem berdalil itu justru yang sangat lemah. Satu. Yang kedua, itu tidak ada contohnya dari Nabi, gitu. Dan para ulama tidak mengatakan itu. Justru ya dalam sampai Imam Ahmad sendiri ya, ulama yang saya sebut Imam Ahmad kenapa? Ini pentingnya bagi seorang dai gitu. Imam Ahmad adalah mazhab yang sering masyarakatnya gitu, atau mukhalidnya gitu, pengikutnya yang bermazhab dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini dianut oleh ulama Saudi. Itu sering sekali dalam permasalahan ini sedikit-sedikit kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, kembali kepada pendapat yang rajih gitu kan,
atau ya dengan bahasa semacam itulah, dengan sedikit tendensi mengkritisi dan menyalahkan pihak lain gitu. Nah, Imam Ahmad ini sendiri dalam sholat mengatakan yang rojih dalam sholat adalah di bawah pusar gitu. Dan tidak ada ulama fikih yang mengatakan dalam sholat tangan di atas dada, itu nggak ada. Satu, pertama, tidak ada para ulama fikih yang mengatakan itu. Yang kedua, hadis-hadis Nabi tidak menyebutkan itu. Jadi itu hanya berdasarkan dalil yang dipahami bahwa yang disebut dengan alas soder itu di atas gitu. Padahal perut ini, kalau ini kan di atas gitu. Jadi kalau fis soder berarti di dalam perut, dan ini tidak mungkin. Makanya Nabi menggunakan ala, kalimat ala. Maka disinilah pentingnya di dalam memahami dalil merujuk kepada kepandaian bahasa, kepada ilmu-ilmu para ulama yang disampaikan gitu. Maka apa yang dimiliki oleh para ulama itu sudah sangat mencukupi gitu, dibanding kita gitu kan. Jadi kita dalam meneliti hadis misalkan atau memahami suatu hukum, memahami sendiri itu akan mudah tergelincir karena ada bahasa-bahasa hadis yang tidak sejalan dengan bahasa masa kini gitu. Jadi bahasa dulu, dan itu dijelaskan sudah lengkap, sudah detail oleh para ulama hadis dalam bidang hadis, dan sudah lengkap dan jelas rapi dalam bidang tafsir oleh para ulama tafsir gitu. Terkait ilmu-ilmu ulumul Quran itu yang kaitannya dengan ma'ani gitu atau mufradat, mutaradifat. Makanya ulumul tafsir, ulumul Quran banyak banyak cabangnya. Dari semantiknya, dari jenis qiraahnya, tadi kita sebutkan asbabun nuzulnya, belum bagaimana metodologi dalam menafsirkan. Sedikitnya ada 4 kan, ada 4 cara. Ada yang ijmali gitu kan, secara global. Kalau kita rinci secara detail, mungkin tidak cukup waktu 2 jam di sini. Ada yang secara tahlili, gitu. Dikupas per kata, per kalimat. Misalkan tafsir Jalalain, ini tahlili, gitu. Karena dikupas per kata, gitu. Ada yang sifatnya maudu'i atau tematik, dia diambil dari seluruh ayat yang ada terkait satu tema khusus saja, gitu. Jadi itulah metodologi penafsiran. Belum lagi pendekatannya. Nah, ini yang kita ajarkan kepada audien kita. Jadi pokok utamanya adalah dalam menghadapi para jamaah itu seperti apa. Kita sambungkan dengan ilmu Al-Qur'annya, kita sambungkan dengan ilmu hadisnya, sehingga nanti dia menjadi sosok dai yang lapang dada gitu, yang bisa menaungi berbagai macam segmen atau sani ada friksi dengan masyarakat, sehingga dia udah paham duluan. Seperti itu. Nah, berikutnya karena kurikulum dari Tamhidul Baligho ya, ada beberapa mata perkuliahan kalau boleh kita bilang tadi termasuk hadis, juga ada psikologi jiwa ya. Nah, psikologi dakwah. Psikologi dakwah. Psikologi dakwah. Nah, kita ke Pak Kibo, kebetulan beliau juga yang mengampu mata kuliah psikologi dakwah, dan beliau memang di komunikasi magisternya di komunikasi Islam, sangat pas sekali untuk bicara psikologi dakwah. Ini bagi kemanfaatan untuk terkhusus ini untuk calon daiyah tentang psikologi dakwah seperti apa? Ya, terima kasih Kang Ade, Ibu Sada Umu dan Kang Dokter. Ya, marhaban. Ya, alhamdulillah. Ya, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa bersilaturahim melalui media ini ya, dan semoga kita selalu sehat. Dan juga yang depan saya yang cantik-cantik mewakili mewakili yang tidak hadir ya, jadi insya Allah pahalanya banyak nih. Amin. Ya, jadi psikologi dakwah ya, karena memang dalam kita membina kader-kader daiyah baligho ya, kalau di kampus itu kan memang ada satu fakultas namanya fakultas dakwah. Udah fakultas dakwah itu ada prodi-prodinya lagi. Jadi ada termasuk ada prodi KPI ya, komunikasi dan penyiaran Islam, dan prodi-prodi yang lain. Dan itu rata-rata itu dalam
minimal 3 tuh sampai 6 SKS itu ya. Itu bahkan ada yang sampai 8 SKS gitu dalam satu mata kuliah itu. Dan di sini ini kan yang di Tamhid itu sebenarnya mahasiswa itu udah ada yang sarjana juga itu. Ya ada, ya hanya saja kan mereka itu ingin bagaimana untuk lebih mendalami, membekali diri tentang dakwah itu sendiri. Dan tentu ilmu terapan dalam dakwah itu kan banyak ya, diantaranya itu psikologi dakwah itu ya. Psikologi dakwah ini saya katakan memang wajib dipahami oleh para dai-daiyah itu, karena Rasulullah itu kunci dari keberhasilan dakwahnya itu karena belum memahami psikologi dakwah itu. Begitu sangat memahami betul tentang psikologi dakwah ya. Oleh karena itu ya, bagaimana dengan psikologi dakwah ini ya diharapkan ya mampu membantu, mampu memberikan pandangan gitu ya kepada para mahasiswa Tamhid ini ya. Yang di sini kan daiyah, calon-calon daiyah ya, karena kan ibu-ibu semua ya, namanya Tamhidul Mubaligo. Jadi bagaimana mereka itu diberikan pandangan tentang pola dan tingkah laku para madu, dan hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek psikologi tentunya, dengan hingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang mereka kehendaki ya. Dan tentu saja yang dihadapi oleh para dai itu kan jamaahnya itu plural, sangat plural ya, heterogen gitu ya. Dilihat dari segi pendidikannya, dari segi status sosialnya, dari segi ekonominya, dari segi ya politiknya dan sebagainya, itu sangat plural semua ya. Dari segi pendidikannya juga macam-macam yang dihadapi, dan menyampaikan dakwah itu lebih sulit dibandingkan dengan mengajar anak-anak di sekolah, Pak. Kalau anak-anak di sekolah itu kan jelas itu setiap hari muridnya itu semua umurnya juga rata-rata sama, materinya juga begitu ya. Tapi kalau untuk seorang daiyah ini muridnya itu kan macam-macam ya. Tadi disampaikan oleh Ustazah itu dari yang umur 17 sampai 71 ada semuanya ya. Dan itu semua itu mereka harus mampu menangkap ya, memahami apa yang disampaikan oleh seorang daiyah itu. Makanya disitulah pentingnya psikologi dakwah ini, bagaimana agar mereka itu memahami betul tentang karakter, tentang tingkah laku dari berbagai aspek kejiwaan mereka. Selain itu juga bagaimana juga seorang mubalighah itu juga supaya betul-betul juga memahami tentang siapa yang ada di hadapan kita itu gitu ya. Ya kalau Nabi itu kan kalau menyampaikan dakwah itu kan dengan Bil hikmah. Ya bil hikmah bi qadri kulihim. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan mereka begitu ya. Ya, jadi jangan malu-malu kalau seorang daiyah itu di depan ibu-ibu mengajarkan tentang bab toharo. Jangan malu-malu mengajarkan tentang cara mandi junub dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kan ada ya, itu mah kan anak TK kan pelajarannya begitu ya, tapi belum tentu juga. Makanya di dalam dakwah itu kan ada manajemen dakwah itu ya, tentu di situ ada unsur-unsur dakwah itu yang harus terpenuhi itu kan ya. Di antaranya itu ya harus juga ada evaluasi ya. Jadi setelah kita menyampaikan dakwah itu harus ada evaluasi yang bagus seperti itu. Jadi tidak ya kita menyampaikan dakwah itu kayak jiping aja begitu ya, udah selesai kayak tabligh akbar gitu ya, kumpul orang banyak selesai ya udah selesai, udah nggak ada
apa-apa lagi, gak ada kesan apa-apa lagi. Tapi sebenarnya kalau berdakwah itu sebenarnya kita harus juga mengevaluasi ya, mengevaluasi daripada kadar keberhasilan dakwah itu sendiri. Makanya psikologi dakwah ini menjadi penting untuk memahami karakter, sifat daripada jamaah yang ada di depan kita itu begitu. Oke, ada dua ini yang sudah disampaikan bahwa ada dua mata perkuliahan, ada hadis, ada psikologi dakwah. Ada satu lagi pengajar kita yang hari tidak hadir, Pak Ustadz Adnan, beliau mengampu si Rona Bawiyah ya. Si Rona Bawiyah. Selain itu Ustadz Zainul Bakti juga mengampu ada 2 atau 3 materi yang bisa disampaikan untuk para daiyah yang sudah bergabung di Tamhidul Mubaligh. Nah, kalau kita lihat durasi atau waktu pembelajaran nggak terlalu lama ya, 6 bulan. Itu pun nggak rutin seminggu 2 atau 3 kali, tapi justru seminggu hanya bukan 6 bulan, 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan dalam satu angkatan ya. Ya. Ini kan kejar-kejaran ya. Kalau lihat tadi Pak Manhar disampaikan ilmu untuk dan hadis saja sangat luar biasa ya. Perlu waktu yang cukup lama untuk mematangkan ilmu sehingga terjun ke lapangan. Tapi di kropin sehingga waktu yang ada itu siap untuk memaksimalkan waktu untuk menyampaikan ilmu ini. Nah, ke Umi lagi terkait dengan waktu tadi, bagaimana nih konsep pembelajaran untuk itu? Apakah ada praktek di lain teori atau seperti apa nih dalam waktu yang singkat? Jadi konsep pembelajaran kita di Tamhidul Mubaligh itu ya biasa pertemuan sekali seminggu ya, sekali seminggu setiap hari Sabtu pada duhur mulai dari jam 13.00 sampai kepada jam 15.00 dengan berbagai materi. Jadi setiap hari Sabtu tuh umpama materi ilmu dakwah sampai jam 5 sore. Nah, begitu. Jadi emang tank dari 13 sampai jam 15 itu nggak ganti-ganti materi. Dan setelah itu ada praktek ya. Ketika terakhir itu ada praktek untuk evaluasi sejauh manakah para daiyah ini menerima ilmu yang disampaikan oleh narasumber gitu. Jadi ada praktek ya? Ya, ada praktek. Nah, kemudian setelah itu, karena Pak Ade bilang tadi, kok bisa Bu? Ya, sepertinya nggak masuk akal ya. Kok 16 kali pertemuan bisa syiar, bisa ini. Ya, itu dibalik itu ada rahasia kita. Rahasianya seperti ini. Ketika selesai dilantik, ini pertemuan 16 kali pertemuan, sudah selesai diberikan sertifikat, kemudian itu ada penggemblengan khusus, pembinaan khusus di sekretariat Ala-Ala yang berada di Tanjung Priok. Nah, di situ setiap hari Minggu kita mengadakan praktek. Nah, setelah mateng, ibarat manggam sudah kuning, udah manis, mateng, baru digembleng lagi, diarahkan lagi pembinaan host, pembinaan narasumber. Memang di sana saya menyiapkan berbagai macam kitab, di antaranya seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Ihya Ulumuddin, terus Tamhidul Ghafilun yang khusus dakwah itu ya, bahkan psikologi jiwa juga untuk tambah-tambahan dari pelajaran bagi Pak Kiai ya, dari Pak Kiai itu digembleng terus. Akhirnya ketika dia sudah mantap, silakan cari buku yang kira-kira yang sesuai dengan tema. Jadi sengaja saya memberikan tema, silakan tema ini dibahas. Kok saya nggak bisa Bu? Insya Allah Ibu bisa. Akhirnya saya bukakan buku 1, buku 2, buku 3. Jadi tidak sifatnya menciplak ya. Nah, dia benar-benar membaca buku. Setelah itu baru dia rangkum, baru dia ini. Nah, maka selalu saya mengatakan ketika mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin bahannya, bilanglah dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Al-Ghazali mengatakan ini. Jadi jelas. Nah, seperti dulu saya bikin konsep Syarhil Quran seperti itu harus tertera dari kitab mana, jadi jelas, masyarakat nggak keliru, yang nggak ragu kalau ada landasannya seperti itu. Ya, menarik ini. Jadi setelah pembagian atau wisuda ya, ya. wisuda ada pembagian ijazah,
mereka tidak terhenti situ, ada pendampingan, ada penugasan gitu Iya. kan, dan ini tempaan yang luar biasa. Iya, Lebih jadi nggak matang berhenti bagi berhenti. mereka, Dan ya. ibu-ibu semangat mirip sekali. mirip dokter ya. Iya, Selesai betul. kuliah Jadi- ada magangnya Iya, gitu. jadi ada Koas sekali. prakteknya terus seperti militer ya, terus menerus. Dan Iya, bahkan ketika bulan puasa ibu-ibu tuh tambah semangat. Saya luar biasa juga. Maksudnya saya selalu mengapresiasi luar biasa ibu-ibu tuh sampai dia tidak merasakan panas, tidak merasakan hujan juga datang dari, karena peserta kita yang syiar itu bukan dari Jakarta Utara aja, ada dari Bekasi, ada dari tempat lain jauh-jauh datang ke rumah saya sampai gini, ya Allah berikan kekuatan, berikan keikhlasan, berikan kecerdasan. Saking dianya itu benar-benar dia mau syiar, mau tampil, ya alhamdulillah walaupun istilahnya belum sempurna tapi ya sudah bisa untuk syiar mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh ketika dia berada di saat pengkaderan. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi sapa mitra JC yang baru saja bergabung mungkin di program kita Mutiara Al-A'la, dan mitra hari ini kita kembali lanjutkan masih diperbincangkan spesial tentang Tabligh Mubaligh ya, gimana pengkaderan yang ada hari ini bagi daiyah gitu ya. Kalau saja misal terbilang agak langka nih pengkaderan seperti ini, segera bergabung bersama Mulbarki, Ustazah Mulbarki, dan juga ada para bunda lain yang sudah bergabung. Dan mudah-mudahan apa yang kami paparkan, dan masih ada beberapa hal yang akan kita kupas lagi, ini menjadi informasi bagi bunda atau mungkin kebetulan para ayah saat ini sedang mengikuti siaran kita, mungkin info ini bisa disampaikan kepada pasangan kita agar bisa bergabung ya. Walaupun tadi kuotanya agak terbatas, tapi mudah-mudahan nanti bisa kelas-kelas baru bermunculan Ibu ya. Iya, insya Allah. Kembali ke Pak Marhadi, penugasan kan biasanya penugasan menjadi poin bagi mereka ya. Biasanya kalau dari mata kuliah penugasan hadis, penugasan seperti apa? Selain makalah mungkin yang biasa mereka pelajari. Ya, itu bisa barangkali kita bisa mencontoh program atau kuliah di Pasca Sarjana UIN barangkali ya. Jadi di situ mahasiswa diberikan kesempatan untuk menggembleng diri, sebagaimana tadi disangkutkan dengan metodologi berdakwahnya, prakteknya. Kita juga bisa memberikan tugas semacam itu, dalam artian materi untuk ceramah itu seperti apa, tapi dengan penguatan Al-Quran dan hadis. Jadi misalkan tadi disinggung oleh Ustaz Jomul Barki, misalkan Imam Nawawi berkata dalam Riyadhus Shalihin, atau Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, atau imam ini berkata dalam Tambil Ghafir misalnya. Nah, itu penguatannya di situ. Sehingga bagaimana idealnya dalam berceramah itu dalam menukil dalil gitu. Menukil kalimat ini yang pas itu seperti apa. Jadi itu yang perlu juga diselek agak-agak rinci gitu di dalam pemaparan, sehingga ketika menyampaikan diakui gitu. Materi yang disampaikan itu memang ada isinya, tidak sekedar obrolan ngambang tanpa makna dan arah tujuan serta isi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Utamanya itu karena memang tadi sudah disebutkan segmen pesertanya itu kan beragam, gitu kan. Kemampuannya juga berbeda-beda. Jangankan di Tamhidul Mubalighah ini ya, di pasca seperti di Universitas Jakarta atau di manalah misalkan, karena saya dosen di sana, ada juga kuliah di sana, alumni di sana, atau di UIN dan sebagainya, itu mahasiswanya kan beragam dengan kemampuan yang beragam, gitu. Maka bagaimana kita utamanya adalah memberikan motivasi sih sesungguhnya, karena sudah masuk diklat semacam ini atau tampil semacam pengkaderan. Jadi dia ada tumbuh percaya diri. Selain juga diberikan trik-trik oleh ustazah gitu. Bagaimana sesungguhnya ceramah misalkan, ketika ceramah yang baik pakai suara ini misalkan, itu diberikan. Jadi suaranya tidak cempreng. Misalkan Assalamualaikum. Nah, itu tentu diberikan. Apakah vokalnya seperti apa? Apa suara mulut, apa suara leher, apa suara perut, tentu itu diberikan trik seperti itu. Nah, bidangnya itu Ustaz Jomul Barki seperti itu. Jadi muncullah di situ kepercayaan diri. Terima kasih. Tapi kalau porsi antara praktek dan teori, kalau di saya lebih kepada materi. Saya lebih kepada materi karena yang praktek sudah ada bidangnya. Saya hanya barangkali penguatan nanti
bagaimana menukil gitu, menukil dari materi yang disampaikan ketika aplikasi dakwah itu seperti apa idealnya gitu. Misalkan ulama berkata, ini kan agak mengambang, ulama siapa, kitab apa, kan maka sebaiknya imam yang disebutkan gitu, ulama yang disebutkan. Misalkan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti berkata dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, apalagi kalau dia bisa menyebutkan pada halaman ini, pada bab ini, nah itu lebih rinci lagi. Tapi cukup Imam Jalaluddin Asyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa berkata bla 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 bla. Oh, jadi begitu. Jadi ketika Anda mengikuti fikih semacam ini, amalan ibadah seperti ini kepada saya dengar dari Ustaz ini, dari Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya, cukup seperti itu. Jadi metodologi itu yang kita coba tempuh dan sama ratakan komposisinya kepada para peserta dakwah, sehingga dakwahnya itu ideal gitu. Tidak ada, ideal lah, enak didengar dan isinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu kurang lebih. Baik, senang sekali nih kalau ada kader-kader daiyah ya yang terus bermunculan, insya Allah di setiap tahunnya. Apalagi tadi dalam tahun ada 2 angkatan ya, ya. Iya. Mudah-mudahan dari jumlah yang sudah ada ini semakin bertambah daiyah. Amin. Dan Amin. pastinya tantangan semakin berat ini Pak Gaidawah. Kalau apalagi sekarang kan transisinya lebih banyak yang perkembangan dunia internet ya. Iya. Jadi kadang dakwah juga nggak tatap muka gitu ya. Itu perlu dikembangkan Ya, juga sehingga, metode. apakah ini bergeser dari psikologi dakwah ini Pak Gai, untuk pembekalan bagi para daiyah terkhususnya? Iya, jadi memang dakwah itu kan harus bisa mengikuti perkembangan Iya, ya, zaman. perkembangan zaman kayak ya kalau Nabi itu kan juga pada saat itu sudah memberikan banyak contoh kepada kita itu bahwa beliau itu sangat memahami tentang kondisi zaman saat itu ya. Dan kita juga tentu harus menyesuaikan ya. Nah, tapi bukan berarti kita ini terbawa arus, bukan, tapi kita yang bisa mengendalikan perkembangan zaman ini ya, kita bisa dan terus memanfaatkan ya. Kalau psikologi itu sendiri kan mungkin di kalangan ibu-ibu majelis talim itu kan agak tidak populer ya. Jadi mereka tidak biasa mendengar istilah-istilah itu begitu ya. Ya itu itu kan istilahnya istilah akademis gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hari-hari mereka itu sebenarnya mereka itu sudah menjalankan psikologi dakwah sebenarnya. Nah, cuman bagaimana kita ini bisa mengelola, mengarahkan supaya psikologi ini bisa membantu untuk berjalannya dan lebih efektifnya kegiatan dakwah itu dengan memahami psikologi ini. Karena sekarang ini kan udah eranya era teknologi, era informasi, ya kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi itu. Salah satunya ini. Jadi walaupun sedang pandemi tidak menjadi alasan kita untuk tidak melakukan apa-apa, tetap aja kita berbuat Pak, dengan cara seperti ini ya. Sebenarnya banyak hikmah-hikmah yang terkandung di balik pandemi ini ya. Salah satunya bagaimana mengajak kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berdakwah gitu ya. Sekarang ini kan kalau kita kaitan dengan psikologi dakwah ya memang kita juga di situ itu justru dengan adanya media ini sasaran kitanya lebih luas kan begitu. Makanya nanti perlu ada tema-tema dalam dakwah itu yang memang ini ada untuk konsumsi remaja, konsumsi umum, konsumsi yang mau pensiun atau konsumsi yang sudah pensiun begitu. Jadi memang ini perlu. Ya, tadi saya dikasih madu variatif ya. Betul. Ada yang remaja, ada yang sudah berumur. Iya, jadi sekarang ini kan ada
itu apa pembinaan spiritual bagi para pegawai, karyawan atau pejabat yang mau pada pensiun, Pak. Ya, itu kan kadang-kadang kan mereka itu yang biasa sibuk dengan pekerjaan, yang kalau pejabat yang biasa dengan dihormati dan lain sebagainya gitu kan, itu seringkali terjadi pergeseran apa ya, Post power syndrome. ya secara psikologis itu, Pak ya. Yang kita perlu. Ya. Makanya saya tuh pernah ke Bandung itu dan itu disupport langsung oleh Pak Ridwan Kamil dulu waktu masih jadi wali kota Bandung itu ya. Jadi memang mereka itu mengadakan madrasah diniyah itu khusus untuk yang mau pensiun dan yang udah pada pensiun, Pak. Dasar bagus, Pak. Biar gak stres. Iya, jadi Gak kena sindrom. dan metodenya juga metode tersendiri gitu ya. Pembelajarannya juga memang pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan, tidak terlalu serius, ya nyantai gitu. Beda orang kuliah kan serius kan gitu kan ini. Ya, itu dibuat suasana seperti itu karena memang dunia mereka memang pengennya seperti itu, diajak santai, diajak bahagia. Ya bisa waktu-waktu belajar itu tidak di ruangan gitu, Pak. Sewaktu-waktu belajar itu di Cibodas, sewaktu-waktu di mana begitu, iya. Iya, jadi gitu. Nah, kita udah di penghujung banget. Iya. Mungkin Pak Yenal punya pesan bagi para bunda dimanapun berada mungkin saat ini. Iya, yang pertama saya selalu mengapresiasi kepada bunda-bunda cantik ini yang terus bersemangat ya untuk siar dakwah ini, karena tidak ada sesuatu yang sulit manakala kita ini terus ingin belajar terus belajar, tidak ada ya. Jadi orang yang tadinya begitu sulit untuk mengatakan sesuatu kalimat, tapi kalau dia belajar terus, insya Allah ya. Nah, sampai-sampai kan ada orang itu karena sulit mengeluarkan kalimat, dia teriak-teriak di depan ombak laut itu kan. Begitu akhirnya keluar juga tuh suaranya ya. Seperti itulah, itu kita harus semangat ya. Dan saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan ini terus semakin jaya nih dengan adanya media dan kolaborasi dengan Radio Jaisa ini, insya Allah akan membawa Mutiara Allah ini lebih besar. Amin. Dan lebih Amin. bermanfaat Amin. untuk umat gitu ya. Baik, dari Pemarhadi. Iya. Ini peluang dan tantangan bagian akhirnya. Iya, memang di era digital semacam ini dakwah itu kan bukan hanya di depan jamaah ya, tapi juga di depan kamera. Maka di situ diperlukan tadi psikologi dakwah. Sehingga dalam berdakwah itu bagaimana kalimat-kalimat yang tidak perlu disampaikan, kalimat-kalimat yang dilarang lah misalkan, atau menyinggung individu, itu kan masuk dalam psikologi dakwah gitu. Sehingga sebagai dai ini memahami betul siapa pendengar dia zaman sekarang, yang lintas, bukan cuma lintas orang, tapi lintas benua gitu, bisa didengar oleh TKI yang ada di Hong Kong, yang ada di Saudi dan semisalnya. Dan saya melihat Tamhidul Mubalighat ini sangat positif dalam artian ini adalah lahan untuk berdakwah dan tidak melulu misalkan pesertanya atau tenaga pengajarnya atau instrukturnya melulu kepada misalkan materi, karena kalau melulu dilihat materi itu ya habis di situ saja. Jadi niatnya itu memang tadi Ustaz Jaumul Barki lihat semoga diikhlaskan, dalam artian tujuannya bukan hanya materi gitu. Tidak berhenti di materi, tetapi ya yang lebih jauh dari itu gitu. Ya, tujuannya ukhrawi lah gitu. Sehingga ibu-ibu pun di dalam belajar ini semangat, karena belajar itu kan minal mahdi ila lahdi gitu kan. Dari tiang lahat, dari buayan, dari lahir sampai bahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam hadis yang sahih sebutkan seperti itu. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi dalam Al-Qur'an dikatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkanlah gitu keluargamu yang dekat. Itu kan juga sebagai ada makna terkandung sebagai dai kepada keluarga terdekat. Maka berdakwah ini tidak melulu juga kepada yang jauh. Artinya dakwah ini diperlukan gitu,
bagi setiap ibu-ibu khususnya, karena namanya Tamhidul Mubalighat, dengan tujuan, dengan niat lillahi ta'ala gitu. Sehingga dia belajar di Tamhidul Mubalighat ini ada nilai pahalanya seperti itu, ada nilai Mencari pahalanya. keridhaan Allah intinya. Karena juga diperintahkan al-amru lil wujub gitu kan. Illa madalat dalil al khilafi. Perintah itu wajib kecuali ada alasan lain gitu yang menentangnya atau yang membelakangnya. Maka pahala wajib itu lebih besar daripada pahala kita mengerjakan sunnah gitu. Jadi pahala dalam ibadah kita mengerjakan hal-hal yang wajib yang diperintahkan itu lebih besar daripada yang sunnah atau yang tidak diperintahkan. Jadi intinya ke arah sana. Terima kasih. Baik, terakhir ini harapan dan mungkin pesan bagi daiyah yang sekarang, calon daiyah yang sedang belajar di Tamhidul Mubalighat. Terima kasih terakhir Pak Ade. Harapan saya kepada calon daiyahku, khususnya kepada yang alumni-alumni, pergunakanlah ilmu yang sudah diberikan, seperti ilmu menguatkan mental, ilmu dakwah, ilmu retorika, ilmu psikologi dakwah, ilmu Al-Quran hadis, dan ilmu sirah nabawiyah. Dan berdakwalah dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramar ma'ruf nahi mungkar wajib kita laksanakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat ini memerintahkan kita untuk mendakwakan agama Allah, tidak ada batasnya. Dan pesan saya, selalu terapkan sifat-sifat daiyah pada diri masing-masing, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milikilah sifat yang sabar, sifat yang tawakal, sifat yang ikhlas, sifat yang tawadu, dan toleransi, dan tidak ada rasa egois. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, Pak Ade. Baik, terima kasih Umi. Sekali lagi terima kasih Nyai Dalem atas kesibukannya sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga terima kasih. Sama-sama. Umi juga terima kasih sudah mendampingi daiyah yang sangat luar biasa, calon daiyah yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari waktu yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Para bunda ya, kami berempat pamit undur diri. Mohon maaf dari kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.